Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hayati. Saya dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran OTK Keuangan tentang APBD yang berhubungan dengan undang-undang. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari APBD, yang kedua fungsi dari APBD, yang ketiga dasar hukum APBD, dan yang keempat prosedur penyusunan APBD. Baik, yang pertama adalah pengertian dari APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah tahun anggaran yang meliputi masa 1 tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari APBD. Menurut kedudukan APBD yaitu sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masa tertentu yaitu 1 tahun anggaran. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Baik, yang kedua adalah fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu harus memperhatikan pada rasa, keadilan, dan juga kepatuhan. Dan yang keenam adalah fungsi stabilitasi, yaitu menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah. Untuk selanjutnya yaitu dasar hukum dari APBD. Pada dasarnya, tujuan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBD. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan ekonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dan yang keempat adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah, serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan perhitungan dari APBD. Dan yang terakhir adalah prosedur penyusunan dari APBD. Tahap proses penyusunan anggaran sesuai dengan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimulai dari proses penyusunan RPJP daerah yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.